Satu lagi bakal calon Bupati Kabupaten Lombok Utara yang sudah berani unjuk diri menyatakan keinginannya untuk maju dalam Pilkada Kabupaten Lombok Utara tahun 2024 mendatang. Sosok Sujadi yang sehari-hari berprofesi sebagai dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Mataram itu sudah menyatakan diri maju dalam kontestasi pemilihan kepala daerah di Lombok Utara tahun depan dengan memasang ratusan baliho dari ujung timur sampai ke ujung barat Lombok Utara. Sosok putra asli Lombok Utara itu terpanggil untuk membenahi kabupaten termuda di NTB ini karena baginya potensi Lombok Utara sangatlah banyak yang selama ini belum digarap secara maksimal sampai umur ke-15. Laki-laki asal Gangge itu melihat potensi sumber daya alam Lombok Utara sudah saatnya dikelola maksimal untuk kepentingan warga Lombok Utara, seperti potensi wisata, potensi pertanian, dan potensi-potensi sumber daya alam lain yang ia lihat masih belum maksimal dikelola. Keinginannya untuk maju dalam pilkada nanti akan menggunakan jalur partai politik. Oleh karena itu, ia terus berkomunikasi dengan berbagai partai politik untuk mendapatkan dukungan maju dalam pilkada tahun depan. Ia mengaku tidak setengah hati dalam mencalonkan diri sebagai calon Bupati Lombok Utara, walaupun ia harus meletakkan status sebagai pegawai negeri sipilnya, demi mencalonkan diri sebagai bakal calon bupati. Bupati Pak ya, bukan? Saya pick maju di nomor 1. Saya itu lagi 10 tahun pensiun. Artinya bukan ini sebagai pelampiasan cari aman, dapat pendapatan, tidak. Biasanya orang kan udah deket-deket pensiun, baru menyalon kan. Kalau saya tidak. 10 tahun lagi saya pensiun, tapi insya Allah mengabdi untuk KLU sudah pilihan saya sekarang ini. Allah kita melalui partai, udah pas pick kita melalui partai lah insya Allah. Cuma nanti ya urusan partai itu udah pasti ada lah nanti. Kalau partai sekarang masih sangat dinamis, kita bertemu dengan beberapa partai, tetap kita komunikasi yang bagus, bahkan ada partai besar sudah merapat ya, tapi intinya nanti urusan partai itu nanti kita harus ke masyarakat dulu lah. Kalau partai itu pasti tidak akan mengkhianati juga suara aspirasi dari masyarakat kan gitu. Kalau masyarakat memang menginginkan kita, insya Allah Pak Gayung bersambut partai biasanya seperti itu. Partai-partai juga paham tentang itu. Mereka akan paham kalau masyarakat menginginkan seorang pemimpin, tentu partai juga demikian halnya. Jarang misalnya partai itu yang sangat pragmatis, yang kira-kira tidak membaca arah peluang dari keinginan masyarakat. Ia bahkan menyoroti banyaknya pegawai negeri sipil terutama pejabat eselon 2 di lingkup Kabupaten Lombok Utara yang tinggal di Mataram setiap hari bolak-balik menggunakan anggaran rakyat Lombok Utara yang ia lihat sangat tidak efektif dalam perjalanan roda birokrasi pemerintahan. Sehingga nantinya jika ia terpilih, ia berharap pegawai eselon 2 itu harus tinggal di Lombok Utara agar mereka menyatu bisa mendengarkan denyut nadi warga Lombok Utara yang ia pimpin. Saya terpilih ya, mudah-mudahan kalau kita bisa ditakdirkan nantinya. Yang pertama kita benahi itu tentu adalah birokrasi kita, mesin birokrasi kita itu apa yang sudah baik kita pertahankan ya. Apa yang masih kurang kita perbaiki sedikit-sedikit di sana sini ya. Tetapi keinginan saya, kita sudah 15 tahun menjadi daerah otonom, mestinya kita harus berani bertindak tegas. Kalau eselon 2 itu tidak ada lagi yang harus bolak-balik ke Mataram, harus tinggal di KLU ya. Sehingga kadang-kadang begini, Pak Bupatinya nanti butuh masukan, ada kita pertemuan dengan masyarakat malam, kita turun didampingi oleh kadis-kadis kita untuk berinteraksi dengan masyarakat. Ini kalau dia di Mataram kan tidak enak kita mau bawa dia bolak-balik sampai ke Bayan misalnya, balik dia ke Mataram. Nah, kalau kita sama-sama tinggal di KLU, nanti para kadis juga dia merasakan denyut nadi masyarakat di KLU. Dengan bertambahnya bakal calon bupati di Kabupaten Lombok Utara pada pilkada tahun depan, maka akan membuat sensasi baru dalam nuansa pilkada tahun depan karena ada suasana baru yang dirasakan warga sebagai alternatif pilihan pemimpin di Lombok Utara. Dan ia saat ini masih terus turun ke masyarakat di Lombok Utara untuk mendengarkan aspirasi warga sebagai bagian dari upaya untuk mendekatkan diri kepada masyarakat agar mereka mengenal pemimpin mereka secara lahir batin. Munculnya beberapa tokoh ini dalam pencalonan bupati jangan dianggap remeh, karena potensi menang selalu ada, terlebih waktu pelaksanaan pilkada masih jauh,
sehingga ada ruang bagi para bakal calon dalam bermanuver untuk membolak-balikan keadaan. Dari Lombok Utara, Syahnanda Utama mengabarkan.